Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Krisna Saputra dan teman saya. Bella Auli Azizah. Di sini kami akan berdiskusi mengenai instansi yang kami pilih untuk diidentifikasi karakteristik dan masalahnya. Kemudian kami akan membandingkan dengan instansi yang lebih baik yang akan kita jadikan sebagai benchmark. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kami memilih satu instansi yang akan kami bahas masalahnya, yaitu adalah instansi tempat OJT saya, yaitu KPPN khusus pinjaman dan hibah, atau yang sering dikenal dengan KPPN KPH. Saya akan menampilkan masalah yang dihadapi oleh KPPN KPH. Nah, masalah yang pertama itu adalah pengelolaan sosial media yang kurang. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya di sini, Instagram KPPN KPH itu unggahannya terkesan kurang rapi, kurang bertema kalau dilihat dari tampilannya. Selain itu, KPPN KPH ini juga jarang melakukan update di Instagramnya ini. Bahkan postingan terakhir itu adalah bulan lalu. Di sini terlihat kurang komitmen KPPN KPH dalam mengelola Instagramnya. Selain itu, KPPN KPH juga memiliki akun YouTube, akan tetapi akun YouTube-nya juga kurang dikelola. Terbukti dari postingannya itu terakhir mengunggah video sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, di sini menunjukkan kurangnya komitmen KPPN KPH dalam mengelola Instagram-nya. Nah, sekarang teman-teman kita mau lihat instansi yang kita jadikan benchmark, yaitu instansi PPATK. Nah, gimana sih pengelolaan sosial media di PPATK? Yuk kita lihat sama-sama. Instansi yang kami jadikan sebagai benchmark adalah PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kami menilai kinerja PPATK ini di bidang media sosial ini baik. Dilihat dari segi media sosial, terdapat aspek-aspek positif. Yang pertama yaitu media sosial dari PPATK ini sering update. Terus yang kedua, terdapat inovasi konten sosial media seperti podcast setiap hari Jumat yang mana membahas pengetahuan atau informasi tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang merupakan tugas fungsi utama dari PPATK. Yang ketiga, dari segi desain, sosial media PPATK lebih menarik dan rapi. PPATK memiliki standar desain terkait skema warna, tipografi, dan sebagainya sehingga menjadikan setiap unggahan menjadi selaras dan rapi. Yang keempat, segera keperluan sosial media terkait media sosial di PPATK itu ditangani oleh tim khusus yaitu Humas yang profesional di bidangnya, yaitu bidang videografi, fotografi, desain dan sebagainya terkait kehumasan, yang mana dinaungi oleh Direktorat Kerjasama Humas di PPATK. Kemudian masalah kedua yang dialami oleh KPPN KPH adalah masalah penataan dokumen dan kearsipan. Nah, masalah ini itu terjadi pada dokumen baik soft copy maupun hard copy. Misalnya pada saat KPPN KPH sedang menjalankan program pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi atau ZIWBK. Nah, KPPN KPH ini diharuskan untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Akan tetapi, terdapat beberapa dokumen yang hilang walaupun sudah dicari soft copy-nya. Ini menjadi masalah yang cukup serius. Kemudian, selain itu juga pada saat melakukan pekerjaannya, tepatnya di bagian seksi middle office KPPN KPH, seksi penyaluran pinjaman dan hibah, itu terdapat kesulitan mencari cover letter yang diperlukan. Nah, biasanya cover letter ini diletakkan di dalam map, kemudian ditaruh di meja yang dekat dengan dispenser. Tetapi pada saat mencari cover letter yang ingin diproses itu kesulitan karena di situ bertumbuk-tumbukan dan terkesan kurang rapi. Makanya ini menunjukkan kesulitan
pengarsipan atau penyimpanan dokumen di KPPN KPH. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih pengarsipan yang dilakukan di PPATK sehingga pengarsipannya itu sudah terbilang baik. Pengarsipan di dokumen di PPATK terbukti baik. Tata kelola kearsipan PPATK mendapat penghargaan yaitu juara kearsipan nasional peringkat pertama kategori lembaga tinggi negara atau lembaga setingkat KL yang diadakan oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Hal yang mendukung PPATK untuk mendapatkan penghargaan tersebut yaitu pertama yaitu terdapat tim koordinator arsiparis yang mana mengkoordinasi arsiparis di seluruh unit kerja. Adapun tim koordinator tersebut terdiri dari SDM profesional di bidang arsiparis yang mana dulunya merupakan ASN di ANRI. Terus yang kedua didukung dari segi infrastruktur teknologi informasi dengan adanya aplikasi yang disebut dengan aplikasi SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. SIKD ini merupakan aplikasi berbasis web yang mengakomodasi pembuatan dokumen dan transfer dokumen kedinasan dalam bentuk arsip elektronik pada PPATK. Hal ini dapat memudahkan pengarsipan dan meminimalisir penggunaan dokumen fisik, sehingga lebih efisien dari segi pengadaan kertas. Yang ketiga dan yang terakhir, didukung dengan penyimpanan arsip fisik di tempat khusus dengan perlengkapan dan peralatan yang memenuhi standar kearsipan. Arsip PPATK disimpan di gedung arsip khusus yaitu di daerah Ciloto, yang mana arsip tersebut ditangani oleh profesional di bidang kearsipan. Nah, kalau untuk menurut hasil benchmarking tadi, kira-kira menurut Mas Dwiki, apa aja sih yang bisa diterapkan dari PPATK untuk diterapkan di KPPN KPH? Kalau menurut saya, yang dapat diterapkan di KPPN KPH berdasarkan pertama yaitu segi sosial media, yaitu pertama penunjukan pegawai atau tim khusus untuk mengelola media sosial KPPN KPH. Tentunya pegawai tersebut juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang fotografi, desain, edit video, dan pengolahan sosial media. Terus yang kedua yaitu perlunya inovasi konten pada sosial media di KPPN KPH, misalnya seperti di PPATK yaitu podcast pada hari Jumat dan sebagainya, inovasi sebagainya. Mungkin kalau melalui pendapat saya ini, apakah ada hambatan dari KPPN KPH untuk diterapkan? Mungkin kalau dari KPPN KPH sendiri itu belum ada SDM atau pegawai yang menguasai sekali tentang bidang desain, edit foto, ataupun edit video. Kalau untuk masalah pelatihan tadi, seperti yang disarankan, mungkin perlu adanya tambahan anggaran lagi untuk mengadakan pelatihan tersebut. Oh, begitu ya, Mbak. Oh, begitu ya hambatannya. Saya akan menambahkan pendapat saya dari segi kearsipan. Yang pertama yaitu penunjukan pegawai atau tim khusus untuk mengolah arsip di KPPN KPH. Tim tersebut sebaiknya juga perlu terdiri dari minimal 1 orang SDM yang unggul di bidang kearsipan. Yang kedua, perlunya aplikasi untuk menyimpan soft copy arsip dalam sistem yang berbasis web. Untuk penyimpanan hard copy diperlukan rak atau lemari atau tempat khusus untuk menyimpan. Sementara dokumen yang akan diproses serta disusun urut dan rapi. Kalau dari kedua hal sebelumnya ini, apakah ada hambatan untuk diterapkan di KPPN KPH? Kalau untuk hambatannya mungkin dari segi SDM sama juga seperti yang tadi, belum ada yang unggul di bidang kearsipan. Kemudian selain itu, saat ini itu KPPN KPH gedungnya sedang direnovasi. Jadi penataan barang-barangnya itu masih kurang rapi, masih berantakan karena gedungnya direnovasi, jadi dipindahkan ke aula dan itu ruangannya menjadi lebih sempit. Kan tetapi kalau misalkan ada hambatan-hambatan tadi itu,
menurut saya KPPN KPH itu juga bisa tetap memperbaiki masalahnya di bidang kearsipan dan juga pengelolaan sosial media selama KPPN KPH memiliki komitmen-komitmen untuk mengatasi hal tersebut. Apalagi kan KPPN KPH ini terkenal banyak melakukan inovasi, banyak sekali inovasi yang telah dilakukan KPPN KPH. Kalau misalkan KPPN KPH berinovasi dalam hal sosial media dan juga kearsipan, saya yakin bisa membenahi KPPN KPH menjadi lebih baik lagi. Sekian teman-teman sekalian video diskusi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.